Halo Rek, Welcome to KYP Kalvario Podcast. Halo Mbak Esther, Halo Mas Elan. aku mau nanya nih, Apa tuh? eh, tahu nggak mie apa yang bikin seneng? Mie nggak tahu. Mikirin kamu. Oh. Eh, Aku malu. ngomongin masalah gombal sama nanya-nanya, ngomongin tentang podcast sama tema yang berjudul. Relationship. Oke, kali ini temanya itu tentang eh, tujuannya pacaran tuh apa sih, sama Mencari jodoh yang benar dari Tuhan. benar. Kan Mas? Di sini kita nggak sendirian teman-teman, Kita akan mengajak sepasang sejoli bener yang benar-benar gini. gini tuh apa ya, Sudah menjalin hubungan sangat gitu. pokoknya ini pasangannya luar biasa, The best. dahsyat. Yes. Kita sambut pasangan ini, yaitu 1, 2, 3 Pak Billy Billy dan dan Bu Mbak Yeni. Yeni. Yeay. Bagaimana kabarnya Bu Yeni dan Pak Billy? Luar biasa. Yes. Yes. Pakai jargon itu ya Iya. kayaknya. Nggak usah pakai lama-lama ya, langsung pertanyaan aja ya. Pertanyaan pertama. Silakan. Menurut Bapak Billy dan Ibu Yeni, apa sih tujuan dari pacaran itu? Tujuan dari pacaran. Nah, tujuan dari pacaran itu mungkin kita bisa bilang begini. Orang mau melakukan pacaran itu karena dia memikirkan untuk nanti ke pernikahan. Ya. Tapi kalau seandainya pacaran itu masih anak-anak remaja, ini kayaknya kan jauh banget nih mikirin sampai buat nikahannya kan, gitu loh. Nah, jadi tapi sebenarnya intinya kalau mau dibilang bahwa pacaran sederhananya ini persiapan sebelum memasuki pernikahan. Bagaimana mereka saling bersama, membagi, memperhatikan satu sama lain, gitu. Sederhananya begitu kira-kira. Oke. Sudah diwakili ya jawabannya. Oke. Oh, dari Mbak Yeni ada tambahan? Enggak, kan sudah sehati. Oh iya, benar. Transfer Sehati. Jawaban aman, Mbak Esther. Benar sekali. Selanjutnya itu, apakah dalam sebuah hubungan itu harus ada satu tujuan atau mungkin ada dua tujuan yang harus disatukan? Tujuan bersamanya harus ada dong, ya enggak? Kalau kita berjalan bersama, nggak mungkin kita berjalan dengan tujuan sendiri-sendiri. Ya. Yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sini, gitu kan? Nggak bisa, itu nggak akan nyampe kepada tujuannya masing-masing, ya kan? Kalau kita dalam sebuah hubungan, itu pasti harus ada tujuan bersamanya seperti apa. Tujuan bersama itu bisa bisa masing-masing gak punya tujuan apa-apa, tiba-tiba kumpul sama diskusi lalu merumuskan tujuan tersebut. Bisa juga salah satu ngikutin tujuan yang satunya, bisa juga negosiasi gitu kan. Tapi intinya memang harus ada satu tujuan yang dicapai, mau seperti apa dan bagaimananya gitu. Nah, kalau dari dua sejoli ini, tujuan hidupnya dalam berpacaran apakah sudah ada atau Kalau dulu ya. bagaimana? Oh, waktu flashback waktu masih Ya. pacaran. Oke. Oh, dulu kan. Waktu pacaran. Nah, sebenarnya kami kami bertemu dalam posisi sebenarnya kan kita kenal udah lama. Ya, kenalnya udah lama, tapi kita tidak pernah menjalani fase pacaran, mungkin kita bilang singkat sekali. Singkatnya karena kita ketemu dalam posisi yang sudah sama-sama punya satu tujuan bersama. Tujuannya untuk apa? Untuk menikah. Jadi saya punya keinginan itu, dia punya keinginan itu, kita ketemu. Nah, akhirnya jadi pacaran kita sudah bukan pacaran seperti yang kalau anak sekarang kan naksir-naksiran, PDKT-PDKT-an, katakan bucin-bucinan, katakan begitu. Terus kemudian dari situ baru pacaran. Nah, kalau kita memang sudah memutuskan dulu nih kita mau menikah. Nah, setelah itu baru kita masuk ke fase pacaran untuk lebih mengenal satu sama lain sebelum sampai nanti kita komitmen pernikahan. Gitu kira-kira. Nambahin? Bijen, oh ya Bijen. Harus mendengar suaranya ini Iya. dari pihak wanita. Ya emang sama ya. Sudah memutuskan, sudah pada satu titik bahwa ya aku butuh suami. Dalam hidup ini aku butuh suami, enggak pacaran-pacaran yang enggak menentu. Nah, di titik lain bahwa Billy juga ngomong ya saya butuh seorang istri
Nah kita doa, kita temenan ya, kita teman-teman dekat, saling curhat, sahabat lah bisa dibilang begitu. Akhirnya kita doa dan kita dapat konfirmasi dari Tuhan bahwa dia buat saya buat dia, dan kita akhirnya jalan. Ya Pak ya. Berarti dalam hubungannya Bapak Billy dan Ibu Yeni ini belum pernah pacaran, cuman ya sahabat, serius, menikah gitu ya? Ya bisa dibilang begitu. Jadi kita temenan aja nih, temenan aja. Jadi karena kita temenan udah lama ya, temenan berapa udah tahun lama. ya? Dari tahun 99. 99 kita ketemu nikah. ya gitu-gitu deh. Iya. Saya main ke Malang atau lagi tugas-tugas dekat-dekat sini ketemu, habis itu udah selesai. Jadi nggak pernah yang benar-benar yang intens, yang benar-benar apa namanya yang mendekati dan segala macam, enggak gitu. Nah baru setelah kita punya apa namanya punya keinginan untuk serius, punya maksudnya apa namanya pribadi masing-masing gitu ya, untuk nggak mau pacaran nih, maunya seriusan nih dan segala macam. Nah itu baru kita ketemu dalam level itu. Nah kita kemudian memutuskan ya udah kita sama-sama, kita minta konfirmasi gitu, oke, baru kita jalanin masa pacaran cuma berapa bulan lah sebelum pernikahan gitu. Itu kira-kira. Berarti ngerti satu sama lain dulu. Dibilang ngerti juga enggak sih? Oh, enggak. Dibilang ngerti banget enggak. Bahkan setelah hampir tahun ini berapa, 17 tahun ya, 17 tahun menikah, saya nggak bisa katakan, atau dia juga saya yakin nggak akan mungkin mengatakan bahwa kita 100% ngerti pasangan kita, karena kita ongoing terus kan, ya nggak, kita Belajar progress terus. terus, belajar terus. Tapi kita semakin memahami, Iya. semakin memahami. Dulunya kita cuma taunya senang-senang aja, dulunya cuma tahu oh dia senang begini, dia permukaan. Tapi setelah kita menikah, yang permukaan itu makin lama makin dalam kan, makin dalam 100% Enggak. Belum. dan saya yakin tidak ada satu pasangan pun di dunia ini yang 100% mengenali betul-betul pasangannya, nggak ada. Event itu udah lama ya. Event itu sudah lama, lebih lama dari kita misalnya, katakan begitu. 40 tahun, 50 tahun mereka tetap berproses untuk beradaptasi. Betul begitu. Tadi kan ngomongin masalah pacaran ya. Ngomongin pacaran, ngomongin PDKT dong. Ya. Bener nggak? Flashback ke sebelumnya. Semangat bridging. Nah ini ada pertanyaan, sebelum pacaran atau fase PDKT itu apa yang perlu dipersiapkan ya? Pacaran ada PDKT-nya, yang perlu dipersiapkan maksudnya apa nih? Biar clear dulu yang perlu dipersiapkan. Semisal apa ya, kayak persiapan mental mungkin kalau ditolak. Nah gini, kita harus ngerti dulu nih ya, namanya pacaran itu proses apa? Pengenalan, setuju ya? Setuju. Oke. Kalau namanya proses pengenalan, berarti bisa jadi bisa enggak? Iya dong. Betul ya? Betul. Nah kalau kita tahu bisa jadi bisa enggak, seharusnya kita nggak boleh sakit hati. Oke. Nggak mungkin nggak sakit hati. Dalam hubungan pasti ada sakit Pasti ada sakit hati Nah. dong, ya kan? Misalnya nih kita udah menggebu-gebu nih PDKT, lo beli ini kan modal dong namanya kan, ya nggak? Nah, Modal ngajakin makan, modal keluar dan semua segala macam. Tiba-tiba ditolak. Terus gara-gara ditolak, lalu kita apa namanya mengeluarkan segala macam makian dan segala macam itu berarti kita nggak siap untuk berpacaran. Karena berpacaran sebenarnya paketnya itu ada dua, entah kamu diterima, entah kamu ditolak. Dan dua-dua ini berjalan bersamaan, ya kan? Nah jadi kita harus siap dalam berpacaran, itu harus siap bahwa anytime kita tidak menemukan kecocokan, saya nggak bisa mempertahankan. Jangan mempertahankan sebuah hubungan hanya gara-gara masalah saya udah lama banget kenalan sama orang ini, deket sama orang ini, pokoknya udah dia banget deh yang paling ngertiin saya. Pret. Nggak ada di dunia ini yang Nggak ada yang kayak begitu. Yang kita pegang biasanya adalah namanya memori. Biasanya saya hari-hari ini jalan sama dia nih, tiba-tiba kok sekarang sendirian, lihat truk gandengan udah langsung nangis-nangis kan. Iya kan? Benar. Lihat kambing jalan beriringan udah nangis-nangis, katakan begitu, teringat mantan dan segala macam. Namanya kalau kita mau pacaran berarti kita harus siap untuk memberi dan kita juga harus siap untuk Ditolak. disakiti gitu. Bahas tentang konflik ini, apakah pernah dalam hubungan itu pernah konflik yang sampai berpikiran kayak aduh nggak bakal nih aku sama dia, nggak bakal nih sama dia gitu? Itu dalam apa nih? Pacaran apa dalam pernikahan? Dalam pacaran boleh,
pernikahan juga boleh. Tapi karena ini konteksnya ke pacaran, mungkin dalam pacaran. Dalam pacaran. Kalau karena kita sangat singkat sekali, ya konflik-konfliknya mungkin nggak terlalu ya kayaknya. Karena kita udah fokusnya nikah, karena kita ya ini bukan mau sok rohani ya, tapi ini mungkin setiap orang beda-beda ya perjalanan percintaannya. Tapi kalau kami, karena kami memang dapat confirm dari Tuhan sebelum memulai hubungan, kita kan doa dulu ya, doa puasa dan kita diyakinkan bahwa satu sama lain kita ini dijadiin Tuhan, ya fokusnya ke nikah. Apa bertengkar? Enggak juga ya. Bertengkar pasti ada lah, Iya, katakan iya. begitu. Beda Kalau kita pendapat. makanya memang agak sulit kalau kita harus ngomong pacaran dari sisi pengalaman kita, karena sebenarnya kita mau ngomong kita nggak punya pengalaman yang model anak-anak yang sekarang nih, katakan yang ada PDKT-nya lah, ada ser-serannya lah dan segala macam. Tapi kan ser-seran juga. Ser-serannya dong, ada, sama tapi aja. maksudnya beda ininya, beda apa namanya? Levelnya udah beda, katakan begitu. Justru kita lebih punya pengalaman pacaran dengan orang lain, katakan begitu, daripada dengan pasangan kita, karena memang kita lebih pada waktu itu kondisinya memang kita ya sibuk dengan yang lain. Nah setelah kita selesai itu semua dengan yang lain-lain dan kita ngerasa bahwa ya ngapain sih kayak begini-beginian, ngapain sih hidup kita kayak begini. Nah kita mulai berpikir untuk ya saya serius. Jadi kita pacaran bukan pacaran lalu pikir serius, kita serius dulu baru pacaran. Nah jadi memang kita udah punya tujuan yang jelas. jadi konteksnya agak beda nih ya, gitu ya. Kalau orang lain kan pacaran, habis itu status. baru serius, naikin status, legalkan status, betul Ya. nggak gitu kan? Nah kalau kita enggak, kita udah mikir bahwa saya mau serius nih. Jadi pacaran saya untuk ini, gitu. Nah karena itu kita serius. Jadi kita baru berpacaran. Nah, kalau pengalaman bucin-bucinan, PDKT-PDKT-an nggak enak ngomongnya di sini karena dengan yang lain bukan. Beda cerita katakan begitu. Benar. Gitu ya maksudnya Iya. ya. Karena itu tadi settingannya seperti itu. Beda level. Nah tadi kan katanya ini tuh punya satu tujuan yang sering berdoa, doa puasa. Kita tuh pengen tahu gimana sih cara tahu itu jodoh dari Tuhan atau bukan gitu. Oke. Ada prinsip dasar yang harus dipahami. Ya, prinsip dasar yang nggak boleh dilanggar. Oke, prinsip dasarnya tuh begini. Ini nanti dari sini berkembang ya. Jadi, tapi ini dasarnya dulu. Dasar yang pertama adalah harus antara laki dengan perempuan, harus beda jenis. Jadi Perempuan nggak boleh dong. iya, pokoknya kalau sesama jenis nggak perlu Walaupun sudah diuji. walaupun udah operasi nggak Walaupun boleh. udah operasi. Jadi ini benar-benar laki-laki yang dari lahir, Pure. Ya. perempuan yang dari lahir. Nah, harus dari lahir. Nggak setengah jalan. Tulen. Nggak Dari tiba-tiba lahir. setengah jalan, tiba-tiba ganti ya katakan begitu. Kita nggak terima yang kayak begitu. Yang benar itu jodoh yang dari Tuhan itu harus beda jenis. Ya. Itu yang harus dipahami dulu. Jadi kalau kita sudah beda jenis, kalau sudah sesama jenis, ya sudah sesama jenis nih ya, nggak perlu nanya lagi, nggak perlu ngecek lagi, bener nggak dari Tuhan, udah pasti salah aja. Oke, itu prinsip yang pertama. Iya. Prinsip yang kedua harus satu iman, Seiman. harus seiman ya. Imannya pun juga bukan iman A, iman B, iman C. Imannya itu harus iman di dalam Yesus Kristus. Oke. Oke. Nah, kalau tidak satu iman, nggak usah dicek, nggak usah diuji, Pasti ya. pasti bukan dari Tuhan. Pasti. Nah, memang ada kasus-kasus khusus. Orang tua kita misalnya berbeda agama dan lain sebagainya. Kok itu bisa sih? Ada kasus khusus. Tapi kasus khusus nggak bisa dijadikan umum. Nggak bisa semuanya dipakai ke semua orang, nggak bisa kayak begituan. Kasus khusus itu harus benar-benar dapat konfirmasi yang clear banget. Kalau enggak nanti kita bisa repot. Jadi itu prinsip dasarnya itu dua ini yang harus kita pegang nih. Yang pertama, kamu harus yakin bahwa ini bukan alamat cinta kita ini bukan kepada orang yang salah. Yaitu apa? Yang harus beda jenis dengan kita. Jadi jangan coba-coba gitu ya. Sekarang ini kan LGBT dan segala macam nggak bisa aja. Itu tidak dalam konteks hubungan yang sehat dalam Alkitab. Iya. Oke. Nah, yang kedua harus dipastikan satu iman. Nah, kalau sudah jelas beda iman, jangan nanya sama Tuhan lah. Tuhan dia jodohku atau bukan? Udah pasti bukan kan begitu. Udah pasti bukan. Belum masalah ya. Aku loh. Bahkan nih kalau kita mau mendalami lebih lanjut gitu ya. Seiman pun juga itu tuh perlu kita cek benar-benar. Ya. Seberapa komitmennya dia, selevel kecintaannya kecintaannya sama kepada Tuhan dan segala macam. Karena
hubungan pacaran dengan hubungan pernikahan itu dua hal yang berbeda. Beda banget. Nah itu dengarkan Pak. Ya, dua hal yang berbeda. Ini kita ngomong ya. Dengarkan. Lagi zaman pacaran, kelemahan dia dengan mudah saya tolerir. Kenapa? Pacaran. Betul nggak? Betul. Masih bucin kamu. Masih bucin kamu, masih oh ya, makanya kalau orang bilang pacaran, oh saya udah ngerti dia, saya udah kenal dia, itu omong Enggak. kosong. Bohong itu. Itu bohong. Bukan saya bilang bahwa itu nggak benar ya, tetapi apa yang muncul pada saat pacaran, nanti pada saat konteks dalam pernikahan Beda. itu bisa 180 derajat bedanya. Sama-sama nih masalahnya nih katakan, sama-sama masalah waktu di pacaran diketemuin, waktu di dalam nikahan diketemuin lagi, reaksinya bisa beda. Jelas ya? Nah itu panjang tuh ceritanya nanti kalau kita cerita panjang. Tapi intinya bahwa kita harus hati-hati sekali bahwa dalam pacaran itu tidak semua halnya itu yang kita ngelihat itu benar-benar clear katakan begitu. Karena apa? Karena mata kita masih dibutakan. Begitu nanti kita sudah masuk ke dalam pernikahan, kita sudah hidup dengan dia, baru tuh yang kamu tadi ngomong gitu kan. Ini siapa sih sebelah saya kata bisa Langsung nyesel beda. saya. Langsung beda gitu. Benar, tapi itu kejadian banyak hal dalam banyak rumah tangga yang kita yang orang curhat sama kita, kita konseling dan segala macam, banyak mereka ngomong seperti itu. Betul ya? Mereka ngomong zaman pacaran dulu rasanya hal itu udah muncul, tapi kok bisa diterima? Ya itulah Pak, cinta itu ya kan? Tapi begitu dalam pernikahan, kemana cinta itu? Jelas ya. Nah ini yang sering terjadi perbedaan antara pacaran dengan pernikahan. Jadi yang di dalam pacaran bisa kelihatan baik, belum tentu nanti dalam pernikahan ini tetap baik. Iya. Mudah-mudahan tetap baik. Amin. Kan tadi ngomongin tentang apa hitungannya red flag ya. Misal apa kalau aslinya itu sudah kelihatan di pacaran. Iya. Ya. Nah kan ngomongin red flag. Misal mau meneruskan ke pernikahan, tapi di masa pacaran ini sudah ketahuan semisal, waduh dia tukang selingkuh. Gitu. Terus waktu pacaran itu kita memaafkan, memaafkan. Nah, semisal kita sudah tahu red flag ini, cara supaya kita tahu itu apa bisa dilanjutkan apa tidak itu gimana? Oke. Tadi kan kita bilang dalam pacaran itu kita berusaha untuk saling mengenal satu sama lain. Setuju ya? Misalnya kamu dengan Mbak Esther pacaran nih, misalnya nih ya, Misalnya lo ya. Ya, misalnya lo ya. Bisa lo ya. Bisa lo ya. Jangan diviralkan. Tapi intinya misalnya gitu, karena pacaran, kamu berusaha ngenalin Esther berusaha ngenalin kamu, betul nggak? Nah, di dalam perjalanan tadi kamu bilang, kok dia begini sih? Nah, itu yang kita tidak boleh tidak boleh tutup mata. Jadi kita harus peka. Kita jalin hubungan. Kalau saya nggak ngerasa nyaman, saya langsung jaga jarak. Ngerti maksudnya kan? Ya, saya dekat sama dia nih pertama, kenal dan segala macam. Kalau saya ngerasa tidak nyaman, saya langsung berubah cara saya. Caranya berubah apa? Saya hanya izinkan dia masuk sampai titik tertentu. Udah. Gak lebih. Saya nggak izinkan dia masuk lebih dalam lagi. Kenapa? Nggak mau saya. Kenapa? Nggak nyaman saya dengan dia. Jelas maksudnya. Nah, jadi kita sudah blok di situ. Nah, kalau terlanjur gimana? Terus pacaran nih, terus ngomong I love you nih. Ya, terus tukar-tukar kadoan nih, katakan begitu kan. Bahkan keluarganya udah kenal nih. Keluarganya udah saling kenal nih gimana segala macam. Nah, sekali lagi yang saya bilang, tujuanmu pacaran apa? Kalau tujuanmu pacaran hanya untuk tanda kutip status supaya ada di Instagramnya nggak kosong, katakan begitu ya, supaya kelihatan ada yang ngapelin setiap Sabtu. Kalau Valentine bisa Valentine itu bisa love-lovean, katakan begitu. Terus kalau ngomong gombal-gombalan jelas, katakan begitu kan. Nah, intinya kalau hanya sebatas itu, ya itu berarti cuma main-main. Kalau main-main jangan serius. Jelas ya. Tapi kalau kalian serius, pasang mata, pasang telinga, pasang hati. Dia sering selingkuh, misalnya pernah selingkuh katakan. Itu salah satu tanda. Mungkin Tuhan tunjukkan itu. Supaya Suka kamu selingkuh. lanjut. Lalu apakah semua orang yang selingkuh nggak boleh kita pacarin? Ya nggak gitu juga.
tapi nggak bisa kita abaikan dong, ya nggak? Iya. Kalau dia pernah selingkuh, ada kemungkinan dia akan selingkuh lagi nggak? Ada. Nah, lihat dulu dia selingkuh, lalu kemudian kita lihat kenapa dia selingkuh, berapa lama dia melakukan hal tersebut, bagaimana dengan keluarganya, teman-temannya siapa, dan lain sebagainya. Kita lihat semua. Kalau kita melihat ini semua mendukung, berat buat kita meneruskan hubungan. Kenapa? Ke depan pasti kita akan kecewa lagi. Jelas ya, cowok nih kasar perangainya, omongnya kasar, ngancem dan segala macam. Itu kelihatannya di mana? Pada saat pacaran kan? Posesif katakan, ya nggak? Sangat memprotek, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, katakan begitu kan? Harus lapor 24 jam gitu, kayak Hansip kan, 2 kali 24 jam harus lapor gitu. Nah, saya nggak katakan bahwa posesif boleh nggak? Boleh saja dalam keadaan tertentu. Tetapi kita mesti ngelihat dulu, posesif ini karena dasarnya dia ingin menjaga kita, atau dia tidak percaya sama kita, atau dia punya contoh-contoh yang membuat luka hati. Cowok-cowok kasar misalnya kan, cowok-cowok kasar, atau jangan cowok kasar ya, cewek-cewek juga kadang-kadang kan bisa kasar juga ya, Iya. apa omongannya kasar dan semua segala macam. Timbang lagi, bener gak sih? Jadi makanya ketika pacaran itu kita nggak bisa hanya modal cuman, aduh orangnya kayaknya cool banget ya, katakan begitu. Orang ini Covernya. kayaknya kalau saya ngeliatnya udah bergetar semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gempa katakan kali. begitu. Iya kan? Gak bisa cuman begitu. Betul, kita tidak bisa menutup mata. Gak ada juga dong yang mau pacaran sama yang aneh-aneh, katakan begitu kan, kita juga nggak mau kan, gitu kan. Ya nggak, kita maunya kan yang normal kan, yang bisa lihat, bisa dengar, masih hidup gitu kan. Iya lah. Ya kan. Nah, tapi intinya jangan memaksakan kehendak. Nah, kebanyakan kita maksa nih, maksa. Jadi dan ini banyak terjadi bukan hanya dalam konteks Kristen loh ya. Iya. Misalnya orang selalu bilang begini, ini artis, kita ngomong artis nih. Ada artis ganteng sama artis cantik, selalu dianggap pasangan ideal, betul kan? Betul. Kenapa? Soalnya cocok, cantik sama ganteng gitulah. Cantik sama ganteng. Covernya. Covernya. Berarti mereka lihat hanya Fisiknya. luarnya, fisiknya saja. Mereka nggak lihat dalamnya seperti apa kan? Mereka nggak lihat kalau wanitanya ini penuh dengan luka. Kita nggak lihat juga kalau prianya ini juga seorang yang temperamental dan segala macam. Begitu mereka ketemu, mereka bilang jodoh Tuhan, betul? Betul. Begitu mereka cerai, Jodoh dari apa? takdir Tuhan. Iya. Nah, pertanyaan saya, Tuhan yang mana? Iya. Tuhan yang mana yang mempertemukan kita, dan Tuhan yang mana yang memisahkan kita? Kalau gitu nggak fair dong Tuhan. Terus tiba-tiba Tuhan putusin, Tuhan kasih yang lain lagi, enak banget. Ya enggak? Iya. Nah, saya mau katakan Tuhan kekristenan nggak gitu. Tuhan kekristenan yang mempertemukan dan pisahnya sampai maut memisahkan. Itu Tuhan kekristenan. Nggak ada yang tengah-tengah jalan, iya ya ternyata saya salah ya, ganti. Nggak ada kayak begini. Tuhan kita udah sekali dia memberkati sampai ending, sampai mati, itu akan dia berkati. Apapun alasannya. Nah, karena itu kita nggak bisa main-main. Kalau kalian mau bener, pacaran yang benar. Nah, saya biasanya suka memberikan, untuk kami berdua memberikan nasihat biasanya, kalau mau pacaran, boleh nggak? Boleh. Buat anak kami kita ajarkannya begitu. Mau pacaran boleh nggak? Boleh. Kapan? Mau nikah. Karena kalau sekarang kita pacaran, yang ada kita main-main. Karena masih lama. Ya nggak? Sekarang remaja-remaja nih baru SMP, SMA udah bucin-bucin gitu kan, ya kan? Tujuannya apa? Having fun kok, betul nggak? Jujur aja deh, having fun kan? Jujur loh, Supaya Kak. supaya saya bisa sama-sama kayak truk gandengan, katakan begitu. Katanya supaya nggak galau. Supaya nggak Nggak galau. kesepian, nggak tersakiti. Nah, jadi itu kira-kira. Terus sama satu lagi, biasanya anak muda itu susah untuk terima ini. Kalau mereka lagi jatuh cinta, itu mereka sakit. Jatuh cinta. Kalau kamu jatuh, pasti sakit. Iya. Nah, anak-anak muda itu kalau kalian jatuh cinta, kalau sedang jatuh cinta, harus tahu bahwa dirinya sakit. Dan kalau orang sakit nggak bisa mengobati dirinya sendiri. Kadang kita butuh masukan dari orang tua, dari teman, dari siapapun yang mengingatkan bahwa yang kamu bucinin itu, ini orangnya begini. Mungkin itu dari Tuhan. Nah, anak muda itu kan cenderung tutup mata. Kalau sudah jatuh cinta, tutup mata, tutup telinga, nggak mau dengar siapa-siapa.
pokoknya aku sama ini, padahal Tuhan itu akan memberi peringatan tuh bisa lewat orang tua, lewat temen, lewat ya siapapun di sekitar, dan lewat peristiwa-peristiwa mungkin seperti yang diomongin Mas Elan tadi. Jadi kalau saya selalu ngomong ke anak muda, kamu jatuh cinta itu kamu sakit, kamu sakit, kamu butuh pertolongan. Pertolongan dari siapa? Ya nasihat, masukan dari orang-orang sekitar, terlebih lagi dari orang tua. Jangan jangan meremehkan kalau orang tua itu nggak setuju. Karena biar bagaimanapun orang tua itu ngerti karakter anak, anakku ini bagaimana, pasnya sama orang yang bagaimana. Anaknya nggak pernah kerja, terus dapat pacar dan mau dinikahin orang yang keluarganya pekerja keras, dari pagi sampai malam bekerja terus. Ya pasti orang tua yang sisi sini akan ngerasa oh ini gak cocok ini. Betul. Ya banyak hal, kasus-kasus juga begitu ya. Kepekaan lagi yang lain yang perlu untuk dimiliki dalam pacaran itu adalah begini. Orang kalau kita kan gini ya, kita membedakan dulu hubungannya. Ada hubungan pertemanan biasa, ada sahabat, ada pacaran. Ada itu hubungan tanpa status. Itu di luar. Teman HTS kita buang dari sini ya. HTS kita buang dari sini. Tapi yang jelas kita bilang ada teman biasa. Teman biasa kan banyak-banyak ini nggak pakai hati bener-bener kan. Ya kita ketemu cocokan aja, katakan saya senang bergaul dengan dia dan lain sebagainya, betul? Ada namanya sahabat yang lebih dari teman. Yes. Tapi juga ini nggak pakai hati. Ya nggak? Sahabatan. Kita bisa ngomong apa aja tapi nggak ada sir-sirannya. Kenapa? Ini saya udah kenalin dari kecil misalnya dan lain sebagainya. Tapi ada yang pacaran. Jelas ya. Nah, pacaran itu ibaratnya kita udah main hati nih. Ada unsur tanda kutip cinta-cintaannya yang masuk di dalamnya. Betul nggak? Nah, oke. Sekarang pertanyaan. Jadi kita bahas dalam level pacaran ini sekarang. Dalam level pacaran, kamu Elan, kamu memperhatikan pacarmu nggak? Bagaimana Mas Elan? Dia memperhatikan. Kamu memperhatikan pacarnya. Mbak Esther juga pasti begitu Iya. kan, memperhatikan pacarnya. Nah, sebaliknya, pacarnya memperhatikan kamu juga nggak? Timbal baliknya begitu kan. Sekarang pertanyaan saya begini. Kalau orang tidak pernah memperhatikan dirinya dia sendiri, tidak memperhatikan keluarganya, kok bisa dia memperhatikan orang lain? Nangkep logikanya? Kalau saya nggak pernah tanggung jawab dengan diri saya sendiri, dengan kewajiban saya sendiri, kok bisa saya bertanggung jawab sama hidupnya orang? Nangkep maksudnya ya? Saya di rumah saya anak-anaknya nih, semau-maunya nih, katakan begitu. Begitu giliran pacaran, lakukan semua segala macam. Banyak yang kayak gitu. Yang kayak begini. Nanti balik lagi habit. Ya kan? Nanti begitu balik ke rumah, dia lupa dengan siapa-siapa. Dia jadi individu yang berbeda. Nah, kalau kayak begini-begini, ini juga perlu diwaspadai. Orang yang nggak tertib, orang yang semaunya, orang yang nggak disiplin, orang yang nggak bisa pegang janji, ya kan? Ini nih patut dicurigai nih. Kalau dia nggak bisa ini, terus dia mau janji sama pasangannya dia, nggak mungkin. Dia mau pegang komitmennya dia, nggak mungkin. Karena pernikahan itu komitmen loh. Betul. Enak nggak enak. Sekarang suka nggak suka. kamu memperhatikan orang. Kamu punya hobi nih, hobi main bola nih. Lagi mau main bola, tiba-tiba pacar bilang, datang dong, saya lagi butuh kamu. Apa yang kita lakukan? Ntar ya, abis main bola, tinggal. Ada sacrifice yang harus kita kerjakan kan? Pengorbanan yang harus kita kerjakan di situ. Nah, ketika ini semua dirangkum jadi satu, akibatnya apa? Gak bisa sembarangan kita mencari hubungan. Kepekaan kita harus benar-benar tinggi. Walaupun ibaratnya nih saya suka dia suka nih, udah bener-bener deh katakan kita udah sampai ubun-ubun katakan cintanya. Tapi tetap kalau kita tidak ngerasa, kalau kita lihat ada beberapa tanda-tanda yang mencurigakan, lebih baik selesaikan. Jangan kita maksa. Jangan kita maksakan kehendak kita. Kebanyakan kegagalan pernikahan. Kenapa? Karena kita memaksakan kehendak kita. Kita minta Tuhan restuin sesuatu yang bukan dia restuin. Nah, jadi pacaran penting nggak? Mau dibilang penting juga enggak, mau dibilang nggak penting, ya penting juga. Tapi nggak pun nggak masalah gitu loh. Jelas ya. Yang penting kita mengenali pasangan kita, kita berusaha mengenali pasangan.